Halo teman-teman semuanya dan Ibu, perkenalkan saya Mareta dengan NIM 25105237. Saya juga berasal dari kelompok 4. Kali ini saya akan membahas topik yang penting dalam hukum bisnis, yaitu tentang konsekuensi yuridis dari kepailitan yang diatur oleh UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau yang umum kita dengar itu UU kepailitan. Nah, kepailitan itu bukan cuma tentang kebangkrutan ekonomi, tapi juga punya dampak hukum atau konsekuensi yuridis terhadap debitur, kreditur, dan pihak lain yang terlibat. Nah, di sini kita akan bahas apa aja sih konsekuensi yuridis itu. Nah, aku akan menyebutkan 8 konsekuensi yuridis. Nah, yang pertama itu ada debitur kehilangan hak mengurus hartanya. Nah, pada pasal 24 ayat 1 UU nomor 37 tahun 2004, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan. Jadi, sejak hari pengadilan menyatakan pailit, debiturnya otomatis kehilangan kendali atas hartanya sendiri. Semua kekayaan itu masuk ke harta pailit dan hanya kurator yang boleh mengurusnya. Nah, kalau debitur masih melakukan transaksi tanpa izin kurator, transaksinya itu tidak sah secara hukum. Nah, mungkin di sini ada kata-kata baru yaitu kurator. Nah, kurator itu adalah orang yang mengurusi segala hal pailit harta-harta debitur yang mengalami kepailitan tersebut. Yang kedua, itu ada semua kekayaan masuk ke harta pailit. Nah, dasar hukumnya itu adalah pasal 21 UU 37 tahun 2004 yang berbunyi kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat keputusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Artinya, semua harta yang dimiliki oleh debitor baik sebelum maupun setelah pailit akan menjadi bagian dari harta pailit dan digunakan untuk membayar hutang. Namun, ada pengecualian yang dijelaskan pada pasal 22, yaitu yang tidak termasuk harta pailit adalah A. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan debitor untuk menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, B. Tempat tidur dan perlengkapannya. C. Makanan dan bahan makanannya untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya. D. Gaji, upah, pensiun, dan tunjangan yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Artinya, meski pailit, hukum tetap melindungi hak dasar manusia agar debitur tetap hidup dengan layak selayak-layaknya. Nah, ketiga, segala gugatan harus lewat kurator. Dasar hukumnya itu ada pada pasal 26 UU 27 pada tahun 2004. Segala tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta pailit harus diajukan oleh atau kurator. Ini berarti setelah dinyatakan pailit, debiturnya tidak bisa lagi digugat langsung. Kalau ada kreditor atau pihak lain yang mau menuntut, harus melalui kurator. Kurator menjadi wakil hukum dari debitor selama masa kepailitan. Nah, nomor 4 ada perjanjian bisa dihentikan. Pasal hukumnya pasal 36 UU nomor 37 tahun 2004. Apabila pada saat keputusan pernyataan pailit diucapkan, debitur terikat pada suatu perjanjian yang belum atau baru sebagian dilaksanakan, pihak lain dapat meminta kepada kurator untuk memberi kepastian tentang perjanjian tersebut. Nah, kalau kurator enggak memberi jawaban apapun, perjanjiannya itu dianggap berakhir dan pihak lawan tuh bisa diganti rugi, bisa dituntut ganti rugi. Tapi statusnya itu menjadi kreditor konkuren atau dibayar terakhir tanpa hak istimewa. Nah, selanjutnya itu nomor 5. Hubungan kerja bisa diputus. Pasal 39 UU 37 tahun 2004, kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan memperhatikan jangka waktu pemberitahuan paling singkat itu selama 45 hari. Jadi, kepailitan juga berdampak pada tenaga kerja. Tapi
upah dan pasungan pekerja tetap diutamakan pembayarannya karena dianggap sebagai utang harta pilot. Nomor 6 itu perbuatan debitor sebelum pilot bisa dibatalkan. Nah, berdasarkan hukum pasal 41 nomor 37 tahun 2004, semua perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor dapat dibatalkan apabila dilakukan itu dalam jangka waktu selama 1 tahun sebelum keputusan pilot diucapkan. Hal ini tuh bisa disebut oleh Disaxio Pauliano, yaitu pembatalan transaksi curang yang dilakukan debitur sebelum pilot. Misalnya itu memindahkan aset ke orang lain supaya tidak disita. Tujuannya untuk menjaga keadilan bagi semua kreditor. Nah, selanjutnya itu yang nomor 7. Kreditor tidak bisa menagih sendiri. Nah, di pasal 131 sampai 120 itu dijelaskan kalau kreditor tidak boleh langsung menagih ke debitor. Semua klaim utang harus melalui proses pencocokan piutang di bawah pengawasan hakim. Kreditor juga dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada kreditor separatis, punya jaminan, misalnya hipotek, fidusia, dan hak tanggungan. Nah, yang kedua itu ada kreditor proveren, punya hak istimewa, misalnya dia punya pajak, upah kerja. Nah, yang ketiga itu ada kreditor konkuren, tidak punya jaminan, dibayar terakhir. Seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sampailah kita di akhir nomor, yaitu rehabilitas debitor. Di sini dijelaskan pada pasal 215, debitor yang telah selesai menjalani proses kepailitan berhak memperoleh rehabilitasi. Nah, apabila telah memenuhi seluruh kewajiban terhadap para kreditornya, artinya setelah harta dibereskan dan hutang dilunasi, debiturnya bisa dipulihkan dan nama baiknya baik secara hukum dan hak-hak hukumnya. Jadi, pilot bukan akhir dari segalanya. Ada kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru lagi. Di kesimpulan ini, kita bisa menyimpulkan dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa konsekuensi yuridis kepailitan mencakup itu ada 1. Hilangnya hak debitur untuk mengurus harta. Yang kedua, seluruh kekayaan menjadi harta pilot. Nah, yang ketiga, semua tindakan hukum itu harus melalui kurator. Dan yang keempat, kontrak dan hubungan kerja sama itu bisa diberhentikan. Yang kelima, kreditor menagih melalui proses hukum. Dan yang keenam, debitur masih bisa melakukan rehabilitasi. Nah, itulah akhirnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terhadap materi konsekuensi yuridis terhadap kepailitan. Untuk itu saja, terima kasih sudah menonton.